Halo Bu, Shalom. Halo juga Nak Olivia. Shalom. Apa kabar? Kabar saya baik aja Bu. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan hingga saat ini. Nah, Nak Olivia dan teman-teman, hari ini Ibu ingin mengajak kita belajar di luar. Oleh sebab itu, saat ini kita berada di tengah-tengah hutan. Sambil kita belajar, sambil kita menikmati pemandangan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Olivia, hari ini kita mau belajar tentang pelajaran agama Kristen kelas 4. Ibu berharap Nak Olivia dan teman-teman tetap terus mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik Bu. Nah, Nak Olivia dan teman-teman, sebelum Ibu menjelaskan pelajaran hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu atas kasih dan kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus telah menjaga kami dan memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami akan belajar pelajaran agama Kristen kelas 4. Tuhan tolonglah anak-anak semuanya agar dapat mengerti dan memahami firman-Mu dan pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pelajaran hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, materi pelajaran agama Kristen kelas 4 pada hari ini adalah pelajaran 9 yang berjudul Tuhan selamatkanlah kami. Nah, ini dapat kita baca di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Nanti kalau sudah sampai di rumah tolong dibaca ya. Nah, anak-anak, apakah kamu pernah naik kapal laut yang besar? Mungkin ada yang belum pernah naik kapal laut, tetapi mungkin juga di antara kamu pernah ada yang naik kapal laut. Tetapi yang pasti ketika berada di kapal laut, pada saat ombaknya besar, kapalnya pasti akan bergoyang, dan tentu itu sangat menakutkan. Nah, anak-anak, Ibu ingin menceritakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Suatu hari Yesus berbicara kepada orang banyak di tepi danau Galilea. Yesus menceritakan kepada mereka banyak kisah tentang kerajaan Allah. Lalu orang banyak itu pulang dan Yesus merasa letih sekali. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Mari kita mendayung ke seberang danau." Adapun danau Galilea terletak 230 meter di bawah permukaan laut. Nah, danau ini dikelilingi oleh bukit-bukit. Angin selalu bertiup ke daerah-daerah di sekitar danau sehingga kadang-kadang menyebabkan badai yang cukup hebat. Para murid naik ke perahu kecil bersama Yesus. Mereka mengambil dayung lalu mulai mengayuh. Sementara Yesus berbaring, lalu ia tertidur. Namun tidak lama kemudian
Ketika mereka berada di tengah danau, angin mulai bertiup. Makin lama, tiupannya makin kencang. Ombak besar mulai menyembur ke dalam perahu. Perahu itu diombang-ambing ombak. Badai mengamuk hebat sekali. Nah, adapun murid-murid, mereka ketakutan. Padahal mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Mereka menghabiskan hidupnya dengan memancing di danau yang besar ini. Namun, ketika badai menerjang, mereka juga diliputi rasa takut dan kepanikan. Perahu itu hampir penuh dengan air, dan mereka tidak dapat mendayung lagi. Tetapi Yesus tertidur lelap. Murid-murid berkata satu sama lain, "Tidak lama lagi perahu ini akan penuh dengan air. Kita semua akan tenggelam." Akhirnya dengan berat hati mereka membangunkan Yesus. Kata mereka kepada Yesus, "Tuhan, selamatkanlah kami. Kita semua akan tenggelam. Lihatlah badai itu." Yesus membuka matanya. Ia melihat ombak besar. Ia mendengar angin menderu. Yesus bertanya kepada murid-murid, "Mengapa kamu takut?" Yesus tidak takut. Ia berdiri di perahu itu. Angin bertiup kencang dan ombak mengguncang perahu itu, tetapi Yesus tetap berdiri. Lalu Yesus memandang ombak yang mengamuk itu. Kemudian ia memerintahkan angin berhenti bertiup. Dan ia memerintahkan ombak untuk diam. Seketika angin pun segera berhenti bertiup dan ombak berhenti mengamuk. Danau itu menjadi tenang sekali. Lalu murid-murid saling berpandangan. Mereka berbisik satu sama lain, "Yesus sungguh hebat. Angin mematuhinya dan air di danau pun taat kepadanya." Nah, anak-anak, permintaan para murid kepada Yesus agar meneduhkan angin ribut adalah contoh kebergantungan manusia kepada Allah. Cerita ini membuktikan bahwa manusia itu terbatas. Para murid tidak mampu mengendalikan angin ribut. Mereka justru merasa takut. Nah, di tengah-tengah ketakutan itu, mereka mencari Yesus. Dan rasa takut para murid membuktikan bahwa manusia sangat terbatas dan membutuhkan penyelamat untuk menolong mereka. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam Alkitab memberikan banyak contoh bagaimana seharusnya kita bergantung kepada Allah. Nah, salah satunya adalah bagian Alkitab di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Di sini menceritakan keadaan murid-murid Yesus yang ketakutan karena dalam bahaya. Mereka menggantungkan harapannya dan pertolongannya pada Yesus. Yesus mendengar mereka dan menyelamatkannya dari bahaya. Nah, anak-anakku semuanya, demikian juga dengan kehidupan kita. Hari demi hari yang kita lewati hingga saat ini, itu karena pertolongan Allah. Allah yang telah melindungi kita, menjaga kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita ada
saat ini. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini, Ibu berharap anak-anak juga dapat menggantungkan hidupnya kepada Allah, karena hanya Tuhan Yesuslah yang dapat menolong kita, melindungi kita dari mara bahaya, terutama dari wabah virus corona ini. Nah, Olivia dan teman-teman semuanya, Ibu sudah selesai menjelaskan pelajaran agama Kristen kelas 4, dan Ibu berharap kita dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Baiklah, kita mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kita dalam pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Allah penyelamat, kami bersyukur atas pertolongan dan pengasihan Allah dalam hidup kami. Teduhkanlah hati kami, jernihkanlah pikiran kami, agar kami semakin mampu merasakan cinta dan kehadiran Allah dalam hidup kami. Semoga dengan merasakan cinta dan kehadiran Allah, kami semakin berserah dan bergantung kepada Allah. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Penyelamat, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Ibu sudah menjelaskan tentang materi ini. Ibu berharap anak-anakku dapat mengerti dan memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan masing-masing. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kamu semua, dan Ibu tetap ingatkan untuk menjaga kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan tetap semangat ya. Sampai bertemu minggu depan lagi. Shalom. Terima kasih Bu, sampai ketemu lagi. Shalom.